Kemarin yang kita bahas beberapa sunnahnya mandi. Yang pertama adalah atas niyatu membaca bismillah. Sekarang masih yang pertama yang berkaitan dengan bacaan bismillah, karena ini selalu berkaitan dengan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat kita jumpai. Karena membaca bismillah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, baik sunnah kifayah maupun sunnah ain, maupun itu hukumnya jaiz. Bahkan ada yang baca bismillah hukumnya haram, nggak boleh. Kapan itu baca bismillah? Bacaan bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, wajib dibaca, tidak boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Semoga mendapatkan orang-orang yang mendapatkan naungan, di mana hari itu tiada ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita jamaah Masjid Al-Ikhlas termasuk di sana kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib, masih bab sunnahnya
beberapa sunnahnya mandi bagian yang kedua Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini amin. Kemarin yang kita bahas beberapa sunnahnya mandi. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Sekarang masih yang pertama yang berkaitan dengan bacaan bismillah, karena ini selalu berkaitan dengan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat kita jumpai. Karena membaca bismillah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah baik sunnah kifayah maupun sunnah ain, maupun itu hukumnya jaiz. Bahkan ada yang baca bismillah hukumnya haram, gak boleh. Kapan itu baca bismillah? Bacaan bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, wajib dibaca, tidak boleh tidak. Kapan kira-kira? Nah, bagus Pak Eko, pinter. Kasih hadiah Pak, kopi 2 gelas Pak Eko. Itu kapan bismillah itu wajib dibaca? Ketika membaca Fatihah di dalam sholat. Ketika kita baca bismillah baca Fatihah di dalam sholat, itu bismillah harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Karena wa bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah. Karena bismillah jumhurul ulama sepakat bahwa bismillah itu bagian daripada ayatun min ayatil Fatihah. Kan sudah populer bahwa Fatihah itu ada berapa ayat Pak? Ada 7 ayat berikut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu bukan ayat Pak ya, bukan waqaf, tapi itu apa? Waqaf di tengah-tengah ayat, ada tanda boleh waqaf, boleh tidak waqaf. Kalau yang napasnya sampai lanjut, ghairil maghdubi lanjut. Ada yang mengatakan bahwa di situ jangan waqaf, dilanjut. Kembali lagi kalau itu napasnya kuat. Kalau napasnya nggak kuat, bingung nanti. Kalau napasnya nggak kuat dilanjut malah repot. Berarti Al-Fatihah 7 ayat itu berikut kalimat bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita baca bismillah ketika baca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Kalau tidak kita baca berarti ayatnya Fatihah kurang 1 ayat. Kalau kurang berarti Fatihahnya tidak sah, rukun sholatnya kurang. Yang berkaitan selalu kita baca. Terus kapan itu bismillah? Tadi kan wajib dibaca. Bacanya kenceng apa pelan? Tergantung kondisinya.
kalau dibaca dalam sholat, nah, sholat jamaah, imam dalam sholat jamaah di waktu fi waktil jahri harus dibaca kencang. Kalau fi waktu sirri harus dibaca pelan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dalam sholat jamaah imamnya harus baca bismillahnya kan kencang, fatihahnya pun kan kencang. Berarti baca bismillah berikut fatihahnya ketika di waktu jahr, imamnya harus membaca dengan kencang, wajib dibaca dengan kencang, harus dibacakan kencang. Ada yang membaca pelan, ada yang baca pelan, tapi jumhurul ulama min madzhabil Syafi'i itu harus dibaca kencang berikut bacaan fatihahnya. Fatihahnya dibaca jahr, bismillahnya harus dibaca jahr. Kalau fatihahnya dibaca sir, pelan, seperti duhur, asar, bismillahnya harus dibaca pelan. Pak, bagaimana umpamanya ada sholat duhur atau sholat asar dalam sholat jamaah maupun sholat sendiri, bacanya kencang, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Tidak bolehnya bukan karena apa? Mengikuti Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Nabi. Sholatnya Nabi bagaimana? Sholatnya Nabi ya seperti itu. Duhur, asar bacanya pelan, enggak terdengar oleh jamaah di belakangnya. Begitupun kita kalau mengerjakan sholat, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, apalagi sholat sendiri. Sholat sendiri pun, sholat biarpun itu sholat jahr, sholat isya, maghrib, subuh, kita sholat sendiri, itu lebih afdolnya nggak boleh baca kenceng, tetap baca pelan. Kecuali kalau kita lagi sholat isya sendiri di masjid, kemudian di belakang ada yang ngikutin di toel, menunjukkan di belakang ada makmum, langsung suaranya dikencengin, dijaharin. Walaupun umpamanya di tengah-tengah baca fatihah ada yang nolak, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikencengin. Itu dalilnya atau dasarnya bahwa membaca fatihah dan bismillah dibaca keras sesuai dengan waktunya, tempatnya, begitu juga dibaca pelan sesuai dengan masanya. Itu dalilnya hadis daripada untuk menunjukkan itu. Untuk dalilnya Al-Quran ada, yaitu yang sering kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh ada, lakum pada kalian, fi rasulillahi dalam pribadi Nabi ada uswatun hasanah. Lakum tadi depan, di dalam diri Nabi ada contoh yang baik buat kalian. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Contoh yang contohkan Nabi kepada kita apa? Sholat. Nabi ketika sholat mengerjakannya seperti itu, berarti
kita harus mengerjakannya seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Qudamah, hadhil ayat yang tadi surat apa itu Pak? Surat Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Hadhil ayat al-karimah ini ayat yang mulia ini itu apa? Aslun kabirun, sebagai dasar yang kuat, sebagai dasar yang kuat untuk apa? Fit ta'siyi, dalam mengambil contoh bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengambil contoh dalam pribadi Nabi, fi aqwalihi, dalam beberapa ucapannya, kemudian wa af'ali, dan perbuatan-perbuatan Nabi, wa ahwalihi, dan sifat-sifatnya Nabi. Jadi Nabi memberikan contoh dalam ucapannya, perbuatannya ketika sholat seperti itu, ya berarti kita harus mengerjakannya seperti itu. Ini yang berkaitan dengan bacaan bismillah. Itu berarti yang berkaitan dengan baca. Kapan bismillah dibaca wajib? Ketika membaca bismillahnya Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, ini dasarnya lagi, fa'in jahara fi maudhi'il israri au asarra fi maudhi'il jahri. Nah, fa'in jahara fi maudhi'il israri, ini umpamanya tadi ya, jika orang membaca keras bacaan Fatihah dan bismillahnya fi maudhi'il israri, di tempat yang semestinya dibaca pelan. Sholat zuhur mestinya dibaca pelan, tapi dibaca kencang. Dan sebaliknya, au asarra fi maudhi'il jari, membaca pelan di waktu jahar. Itu berarti apa? Tarokas sunnah, orang itu meninggalkan sunnah Nabi. Bagaimana sholatnya? Wasohat sholatu, sholatnya tetap sah, tapi itu meninggalkan sunnah. Kalau kita lagi ingat, langsung kembali pelan. Sholat zuhur kita baca kenceng. Kalau Jumat memang harus keras suaranya. Zuhur sholat lupa kita baca kenceng, kita diingatkan dalam sholat jamaah maupun sholat sendiri, oh iya lupa, baru direm suaranya. Kemudian ada yang baca bismillah itu hukumnya sunnah seperti apa? Ini yang berkaitan dengan ketika kita mau mandi ya, termasuk sunnahnya mandi baca bismillah. Kapan bismillah itu sunnah? Ketika kita mau makan, kita mau pakai baju, mau mengerjakan sesuatu yang penting, itu hukumnya sunnah. Itu sunnah ain. Nah, yang sunnah kifayah seperti apa? Nah, umpamanya kita lagi makan bareng, kemudian ada yang berdoa, salah satu memimpin doa dalam ketika makan itu. Ya Bapak, kita semua membaca doa supaya kita makan berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana, amin, dan seterusnya sampai selesai. Itu berarti semua orang yang ada di hadapan kita, yang kita ajak berdoa bareng, dia sudah mendapatkan sunnahnya membaca bismillah. Itu menggambarkan apa? Itu sunnah kifayah. Kalau sunnah yang ain seperti tadi, mau mandi ya, mau pakai baju, mau makan sendiri, itu sunnah ain. Ada yang kalanya mubah, boleh dibaca atau tidak dibaca. Itu seperti halnya apa?
mengerjakan sesuatu yang sepertinya yang kurang penting, atau kita melaksanakan sesuatu yang sudah satu paket, setiap kali gerak kita baca bismillah. Contoh, kita lagi makan nih, dari depan udah baca bismillah, mau minum baca bismillah lagi, mengambil tisu baca bismillah lagi, mengambil ikan baca bismillah lagi, mau nyendok bismillah lagi. Itu seperti tidak penting, nggak usah gitu lah. Ya boleh dibaca, boleh tidak. Lah afdalnya gimana? Ya itu ngikutin dua satu paket. Pertama cukup diawali dengan bismillah, mulai makan, nah nyendok bismillah, seterusnya ya udah sampai selesai. Jadi ntar mau ngambil minum, ngambil tisu, ngambil ikan, ngambil sayur, nggak usah baca bismillah lagi. Ada yang baca bismillah haram, baca bismillah haram. Ya ketika kita lagi BAB nongkrong di WC, dzikir baca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh, haram, hukumnya haram. Kalau cuma baca bismillah di kamar mandi, kemarin udah kita jelaskan, baca bismillah di kamar mandi boleh-boleh saja, asal ketika kita tidak nongkrong di toilet. Pas keluarnya kotoran itu kita baca bismillah, dzikir, baca kalimat-kalimat Allah, sholawat Nabi, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita lagi di kamar mandi, lagi mandi, nyuci piring, nyuci baju, nyuci apa, baca bismillah, berdoa, nggak jadi masalah. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, terus yang haram lagi, termasuk ada yang mengatakan bahwa mungkin di dalam Al-Quran surat 114 surat, ada surat yang tidak diawali dengan bacaan bismillah. Surat apa itu Pak? Surat At-Taubah juz 10. Ya emang seperti itu. Apa itu redaksinya Al-Quran seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sehingga itu tidak ditulis bacaan bismillah. Menurut kebanyakan ulama, baca bismillah di dalam surat At-Taubah di awalnya hukumnya haram. Ada yang mengatakan makruh, tapi banyak yang mengatakan tidak boleh membaca bismillah, haram, tidak boleh. Kalau sudah di tengah-tengah ayat, bukan ayat pertama, itu boleh, sunnah. Ada yang mengatakan tetap makruh, di awalnya nggak boleh, di tengahnya nggak boleh. Ada yang mengatakan sunnah. Karena tidak diboleh itu membaca di awal surat At-Taubah. Wala yaqumul ma'mumu wala yaqra'ul ma'mumu, dan tidak boleh membaca al-ma'mumu ma'mum as-surata, surah fil jahri. Ya termasuk ini dalam sholat jamaah ini makmum tidak usah membaca surat ketika imam membaca suratnya kencang. Ketika imamnya membaca suratnya yang surat maghrib, duhur, maghrib, isya, subuh, makmum cukup yang dibaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Ketika imam baca Quran, surat-surat pendek berikutnya, imam mendengarkan bacaan imam, kecuali umpamanya ini masjidnya besar, imamnya nggak pakai mic, membacanya pelan, nggak kedengaran makmum sampai belakang. Idza lam yasma sautal imam,
kecuali makmum tidak mendengar suaranya imam, itu makmum boleh membaca surat. Ini menunjukkan, dalil menunjukkan bahwa dalam sholat duhur, sholat asar boleh makmum membaca surat-surat pendek. Ada mengatakan seperti itu, boleh cukup Fatihah saja. Tapi jumhur ulama banyak mengatakan 50-50, yang dibaca cukup Fatihah saja, yang dibaca boleh membaca surat pendek-pendek berikutnya. Nah, kembali lagi untuk membaca bismillah yang hukumnya sunnah, termasuk ketika kita mau mandi, terutama mandi wajib. Nah, terutama mandi wajib. Wal wudu'u, ya tadi untuk baca bismillah, kira ada pertanyaan tadi Pak? Untuk baca bismillah, ya monggo Pak Eko. Yang lain bisa. Yang berkaitan dengan ini. Yang lain. Ayo dah, monggo. Kalau untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu saja. Kalau misalnya kita ketinggalan satu rakaat, apa kita bisa nurusin satu rakaat lagi? Nah, kalau sholat Id atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau kita tinggal satu rakaat, ya berarti kita nerusin satu rakaat. Kita neruskan satu rakaat lagi. Tapi lain kalau sholat Jumat Pak ya. Lain kalau sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat kita ketinggalan satu rakaat, jangan meneruskan satu rakaat lagi. Harus diganti dengan zuhur 4 rakaat. Masa enggak Pak? Pernah ngalamin enggak? Pas sholat Jumat ketinggalan satu rakaat. Ini makmum kalau meneruskan satu rakaat berarti Jumatannya enggak sah. Berarti harus meneruskan sholat zuhur. Itulah ada kaidah sholla wala nawa wala sholla. Sholla wala nawa, dia sholat Jumat tapi dia sholat Jumat tapi niatnya tidak sholat Jumat. Dia tidak sholat duhur tapi sholatnya jadi sholat duhur gitu. Masuk apa Pak? Ya. Ya. Harus berjamaah atau sendiri? Masa ada sholat Jumat sendiri? Kan ketinggalan nih. Ya. Nggak boleh terusnya yang satu rakaat. Ya. Kan kok diganti sama langsung bangun itu sendiri. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang yang tadi yang ketinggal satu rakaat bangun, berarti sebagaimana dia sholat duhur cuman ketinggal menangin imam satu rakaat, kita tinggal terusin 3 rakaat lagi gitu ya. Satu rakaat bangun, satu rakaat tahiyat awal ya, kemudian habis tahiyat bangun lagi 2 rakaat lagi, langsung Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, itu berarti kita husnudzon orang itu membaca bismillahnya pelan gitu ya, pelan. Karena kalau sampai dia tidak membaca bismillah, itu berarti apa? Kalau kita menyangka bahwa imamnya itu enggak baca bismillah, berarti kita mengikuti imam yang meninggalkan salah satu rukun, yaitu meninggalkan bacaan Fatihahnya tidak sempurna. Itu Pak ya. Pak boleh ya gitu ya. Cukup pertanyaannya. Kita lanjut. Sunnah yang kedua wal wudu'u. Sunnahnya mandi yang kedua wal wudu'u, dan wudu kamilan yang sempurna qablahu, sebelum mandi.
wayanwi dan niat bi dengan wudu al-mughtasilu orang yang mandi niat sunnatal ghusli sunnahnya mandi in tajarrotat janabatuhu walaupun dia enggak mandi jinabat enggak punya tanggungan junub anil hadasil asghari dari hadas yang kecil wa illa nawabil asghar. Ini maksudnya gimana? Jadi sunnahnya wudhu yang kedua yaitu wudhu sebelum mandi, kamilan wudhunya sempurna seperti wudhu biasa. Jadi setelah kita baca bismillah kemudian kita ambil wudhunya sempurna seperti halnya kita wudhunya mau sholat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tapi ketika dia mengerjakan wudhu itu niatnya apa? Wa yanwi bi al-mughtasilu sunnatal ghusli, tujuannya mengerjakan sunnahnya mandi, bukan nawaitul ghusla li sunnati ghusli, bukan gitu. Jadi niatnya tetap nawaitul ghusla li rafil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Dia mengerjakan ambil wudhu itu tujuannya apa? Untuk melaksanakan sunnahnya mandi, untuk mengerjakan sunnahnya mandi. Dasarnya kita ambil Ida ketasala dari sebuah hadis, Ida ketasala ketika Nabi mandi minal janabati dari mandi junub, ghosala yadaihi kemudian Nabi membasuh yadai kedua tangannya. Nah, ketika Nabi mau mandi nyuci tangan, setelah nyuci tangan wa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian Nabi ambil air wudu seperti halnya Nabi wudu mau mengerjakan sholat. Setelah itu summa ghtasala, setelah itu baru Nabi mandi. Berarti wudu dalam yang kita sebutkan tadi adalah masuk kategori sunnahnya mandi ambil wudu sebelum menyiram ke anggota badan semua. Kalau kita kerjakan berarti mendapatkan pahala. Itu bagian daripada sunnah. Kalau kita kerjakan berarti mandinya tambah sempurna karena mandi wajib bagian daripada ibadah. Kalau ibadah itu banyak sunnah yang dikerjakan berarti banyak tambah pahala. Wa imrarul yadi, wa imrar menggerakkan tangan alama terhadap sesuatu wa sholat yang sampai ilahi pada minal jasati dari badan. Yang berikutnya yang ketiga yaitu tangan kita harus bergerak menggapai badan kita sampai di mana. Kalau umpamanya kita mau basuh di belakang punggung, tangannya nggak sampai, ya udah jangan dipaksakan. Kalau sampai dipaksakan supaya tangannya sampai ke ini, nanti malah bahaya, bisa membuat tangan sakit. Pokoknya menggerakkan tangan sampai ke badan kita ketika kita menyiramkan air. Wayu baru dan dianggap an hadil imrar dari ini imrar menggerakkan tangan itu yang dimaksud apa? Bidalki dengan menggosok. Jadi
ketika kita nyiram tangan, sunnahnya tangan kita jangan diem, tangan kita jangan diam. Kita menyiramkan kepala berarti tangannya ikut bergerak, supaya membantu supaya air itu sampai ke anggota tubuh dengan merata. Nah ini karena ini bagian daripada sunnahnya wudhu. Wal muwalatu, sunnah berikutnya muwalah, berturut-turut. Sunnah berturut-turut itu sambung menyambung. Jadi maksudnya sambung menyambung itu sekali mandi semua enzim itu beres. Kalau umpamanya ada orang mandi, ini seperti mualah, ini seperti halnya ketika wudhu. Ada orang mandi lagi basuh separuh badan, airnya habis. Airnya habis. Setelah airnya habisnya apa? Air teranya mati. Karena air teranya mati habis dan mandi belum selesai, kita naik ke atas dulu, buka toren. Setelah buka toren turun ke bawah, diteruskan mandinya lagi, nggak jadi masalah. Atau umpamanya dalam waktu yang agak lama, Pak Jenny mandi di rumahnya, keran tahu mandi baru sepertiga, yang dibasuh baru kepalanya sama tangannya, badannya belum, sampai kaki belum, airnya habis, air keran mati, taruhnya habis pula. Pak Jenny datang ke temannya, Pak Sis pamannya, Pak Sis airnya nyala nggak? Banyak air Pak. Ngambil 2 ember bawa pulang, diteruskan lagi, boleh, tapi tidak mendapatkan sunnahnya mandi. Nah lain kalau umpamanya mandinya di kali ya, kalau mandinya di kali ya, kalau mandi sekali langsung jebur, berhenti seperti orang menyelam 1 menit, semuanya udah komplit ya, komplit semuanya itu, mualanya dapat ya, imronnya dapat, semuanya dapat, mulai dari bismillah sampai akhir itu apa, bisa masuk kategori apa, bisa. Ya. Kalau yang mandi junub yang tadi Pak Ustaz, tadi itu yang langsung junubnya itu doanya langsung kita nyemplung ke kali itu. Jadi bisa ya. Mandi di kali namanya. Nawatul ghusla wa fil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala, langsung nyebur kali. Karena itu kondisinya dingin, umpamanya ya. Kalau kita mandi lama-lama nggak kuat, kondisinya dingin, habis nyelam di kali ya, kemudian udah gosok-gosoknya di dalam kali aja, langsung di dalam. Habis itu langsung bangun, pakai handuk, sah mandinya, boleh. Pernah ngalamin Pak begitu Pak? Ya. Pernah saya juga pernah ngalamin seperti itu dulu. Di kampung saya itu nggak ada orang mandi di sumur, nggak ada mandi pakai air keran, mandinya di kali Pak, mandinya di kali, nggak ada orang mandi nggak di kali, semuanya ya emang air sumur nggak ada. Kalau bikin sumurnya asin gitu ya, sumurnya asin, jadi mandinya selalu di kali, mandinya di kali, nyucinya di kali, nyuci piring di kali, nyuci baju di kali, mandinya juga di kali. Kalau kita lihat mana itu yang jalan kemarin itu masih sering kita lihat orang mandi di kali, nyuci di kali. Kalau kita jalan ke arah ke Batu Ceper itu, ke bandara itu orang pada mandi di kali. Kita ingat di kampung aja itu. Gimana? Boleh mandi hujan-hujanan. Ada hujan. Nah, ini anak-anak ini ya, anak-anak. Tapi kalau anak hujan-hujan itu mandinya bukan karena mandi, dia lagi main. Tapi seandainya kita mandi pakai air hujan di talang ya, pakai apa itu, cor-coran itu ya, di atap
atau talang air boleh, nggak apa-apa, karena air hujan itu bersih dan suci. Justru itu air yang asli, air dari atas, air dari langit, air hujan. Ya. Nah, untuk air kali termasuk air laut, ya air laut karena itu airnya banyak, walaupun itu kondisinya keruh bercampur dengan apa, kalau apalagi musim hujan pasti warnanya merah seperti kena lumpur. Walaupun kita mandi, di samping kita ini ada apa, ada kotoran lewat atau bangkai lewat, apapun itu suci hukumnya. Jadi air kali baik itu kali yang mengalir maupun kali yang tidak mengalir. Kali yang nggak mengalir otomatis ini kalinya gede Pak ya, kalinya airnya banyak. Apalagi itu airnya mengalir malah nggak ada koid sama sekali, nggak ada catatan sama sekali. Berarti walhasil kita mandi di kali walaupun itu apa, kecuali kalau itu di kali biarpun itu kalinya gede ya, airnya mengalir tapi warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah seperti air mana Pak? Kali mana itu? Ini Gintung, Kali Sabi, ya kali hitam, seperti Sungai Gintung dia, yang tempat buangan sampah. Biarpun itu kali airnya gede, mengalir juga, tapi itu bau dan warnanya sudah berubah. Itu tetap air hukumnya najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisanya untuk apa? Menyiram pohon, ya, menyiram pohon, menyiram tanaman, dialirkan apa sawah untuk mali padi boleh, nggak jadi masalah, boleh. Tapi untuk bersuci, untuk mandi, untuk bersuci, nyuci piring, nyuci apa, nah itu nggak boleh, karena walaupun itu besar mengalir tapi warnanya sudah berubah, baunya berubah, rasanya juga berubah. Nanti kembali kepada permasalahannya tentang air banyak yang hukumnya najis itu seperti apa. Wal muwalatu tadi mualah artinya apa? Berturut-turut, sambung menyambung. Wa taqdimul yumna, untuk sunnah berikutnya wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota kanan, tapi dengan catatan ada yang anggota kanannya, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, pundak kanan kiri, tuh didahulukan yang kanan. Ala yusra, daripada yang kiri, jadi kanan dulu baru kiri. Wa baqiya, dan masih ada min sunanil ghusli, dari beberapa sunnahnya mandi, umurun, sesuatu madhkuratun yang disebut fil mabsutati, di dalam kitab yang pembahasannya lebih luas, minha, dari sunnatul ghusli. Di antaranya Pak, di sini tidak disebut, ada beberapa keterangan yang tidak disebut dalam kitab Mukhtasar ini, adanya di kitab yang jangkaunya lebih luas. Di antaranya Pak, at-taslisu, 3 kali seperti hanya wudhu, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Yang dimaksud 3 kali apabila yang pertama itu sudah rata,
itu dianggap sekali, kemudian diulangi 2 kali sampai 3 kali. Begitu juga mandi. Tapi kalau tadi mandinya orang dikali, itu sekaligus apa? At-taslis, sudah dapat sunnahnya 3 kali. Walaupun nyeburnya hanya beberapa detik, ya, tidak sampai 1 menit, itu dia udah mendapat sunnahnya at-taslisu. Tapi kita niat dengan catatan menduga, berasumsi bahwa semua badan ini sudah dibasahi oleh air, dibasahi oleh air. Itu di antara sunat berikutnya ada taslis 3 kali. Untuk membasuh semua badan sudah rata semua, kemudian diulangi lagi sekali lagi, kemudian diulangi sampai 3 kali. Tapi dengan catatan itu lihat kondisinya. Kalau airnya cukup, kalau kita sampai membasuh anggota badan sampai 3 kali, nanti airnya nggak cukup. Ya, airnya nggak cukup, ya lebih baik 1 kali airnya cukup, sudah sah. Itu tadi apa? At-taslis itu dengan catatan air yang digunakan untuk wudhu atau untuk mandi itu airnya cukup. Kalau airnya nggak cukup, ya lebih baik 1 kali, yang penting rata. Kemudian wa tahlilus sya'ri, di antaranya sunnahnya mandi berikutnya adalah apa? Menyelah rambut, terutama yang rambutnya panjang, terutama kaum ibu yang rambutnya panjang, khawatir itu apa? Air tidak bisa menembus ke pori-pori ke pangkalnya rambut, makanya diharuskan supaya disela-sela. Itu tangannya jangan diam, harus bergerak, termasuk menyelah rambut itu. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oh, monggo Pak. Ya. Apakah diperbolehkan kalau sholat Jumat itu sebelum rukuk kedua itu ada tambahan doa? Sebelum Seperti sholat kunut gitu. Apa diperbolehkan? Karena saya pernah sholat Jumat di salah satu masjid di Jakarta Barat. Kebetulan itu imamnya dari kedutaan Palestina. Itu sebelum kita rukuk terakhir itu melakukan doa. Seperti doa. Nah, seperti doa kunut itu ya, boleh, tapi dengan catatan, nah, itu masuk kategori kunut nazilah. Kunut nazilah itu tidak harus dibaca ketika sholat subuh, bahwa sholat 5 waktu seperti kemarin kondisi COVID ya, diharapkan membaca kunut nazilah. Tidak dibaca di sholat subuh saja, zuhur pakai kunut, asar pakai kunut, maghrib pakai kunut, bahkan sholat Jumat juga pakai kunut. Tapi dengan catatan, kalau yang jamaahnya tidak biasa ngikutin jamaah tersebut, terutama saat Jumat, jamaahnya harus diinformasikan. Hadirin jamaah sekalian, nanti sholat Jumat kita pakai kunut nazilah. Nah, boleh dibaca juga kencang juga boleh. Berarti walhasil itu bagian daripada apa? Bagian daripada termasuk apa? Dianjurkan. Baik ketika ada penyakit, ketika ada wabah, ketika ada musibah yang besar, itu dianjurkan memakai kunut. Setiap waktu boleh pakai kunut. Karena termasuk yang saya alami sendiri ketika kita di pondok, kiai saya, walaupun itu tidak ada hal yang besar, tidak ada musibah yang besar, zuhur pakai kunut, asar pakai kunut. Itu tujuannya apa? Mengharapkan agar Allah tidak melimpahkan segala kesusahan kepada kita semua.
Berarti boleh Pak ya, nggak jadi masalah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita baca, minta bantuan suratul Fatihah. Semoga Masjid Al-Ikhlas dalam rangka renovasi pembangunan masjid ini diberikan kemudahan. Banyak donatur yang memberikan donasinya kepada Masjid Al-Ikhlas, semoga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita sampaikan kepada para jamaah yang membantu kepada kegiatan taklim ini, yang memberikan infak sedekah dalam acara subuh berkah, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fadlan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la mustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa anzibatina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wal iman wal taqwa wal ibadah walil Qur'an walid wa walil rizqi walil khair walad taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.